Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas pimpin doa. Sebelum pembelajaran dimulai, dalam kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan mengecek kehadiran ya. Silahkan nanti bagi yang dipanggil hadir, angkat tangan ya. Oke. Baik. Abdul Goni? Hadir. Aditya? Oke. Aldi Winata? Arif? Oke. Barkah? Chandra? Oke. Dapa? Fahri? Faiz? Farel? Gimas? Oke. Muhammad Haikal? Muhammad Maulana Firdaus? Oke. Naufal? Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Nah, oke. Baik, sebelum ke materi, Bapak ingin memberikan penyemangat. Nah, baik. Pada saat Bapak bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 gitu ya. Oke. Pada saat saya bilang SMK, kalian jawab saya pasti bisa. Tunjukkan ke diri sendiri bahwa saya pasti bisa, gitu ya. Nah, pada saat saya bilang skill, jawab luar biasa. Paham? Oke, kita coba. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. SMK, Saya pasti bisa. skill Luar biasa. cukup. Baik, terima kasih. Di sini Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Tentunya setiap ada pembelajaran, ada tujuan yang akan kita capai. Baik, kelompok pertama silakan baca nomor 1 tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menjelaskan praktik-praktik kerja yang aman. Oke, nomor 2 kelompok 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi bahaya-bahaya di tempat kerja. Kelompok 3. Peserta didik mampu menjelaskan prosedur dalam keadaan darurat. Kelompok 4. Peserta didik mampu menerapkan budaya kerja industri, ringkas, rapi, bersih, perawat, rajin. Oke, kelompok 1 bonus 1 lagi, nomor 5. Peserta didik mampu menguraikan alat pelindung diri yang digunakan pada pekerjaan teknik pengolahan. Oke, itu tujuan kita belajar K3 ya. Nah, selanjutnya Bapak di sini menyampaikan penilaian yang akan Bapak sampaikan ke kalian yang akan dilakukan oleh Bapak ya. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Disiplin, kerjasama, toleransi, tanggung jawab. Jadi selama nanti kita pembelajaran, penilaian sikap itu akan Bapak nilai ya. Terus berikutnya yaitu penilaian pengetahuan. Nah, nanti di akhir nanti ada post test ya. Nanti kalian lakukan post test dan kerjakan sampai selesai. Nah, berikutnya itu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan dari mana? Nanti Bapak bagikan ke LKPD, nanti kalian presentasikan. Nah, poin-poinnya itu kemampuan bertanya. Ya. Yang kedua, kemampuan menjawab argumen. Ya, berikutnya memberi masukan. Yang terakhir mengapresiasi. Ya, pada jawaban-jawaban dari kelompok lain. Ya. Oke, baik. Lanjut ke berikutnya. Yaitu nanti Bapak akan menyampaikan di sini pengayaan dan remedial. Bagi pengayaan diberikan kepada peserta didik yang memiliki nilai di atas rata-rata untuk mendapatkan tambahan materi dan pengetahuan. Yang kedua, remedial diberikan kepada peserta didik yang memiliki nilai di bawah rata-rata untuk mendapatkan ulang penjelasan terkait materi dan post test yang dibahas. Sengaja Bapak sampaikan di awal supaya kalian punya gambaran. Oh, jadi nanti kalau nilainya kurang berarti saya harus remedial. Gitu ya. Dari sini sebagai motivasi lah. Jadi
Kalau remedial bagaimana, pengayaan bagaimana. Oke, lanjut ya. Oke, sini ada pertanyaan. Tahukah kamu? Nah, yang pertama, pertanyaannya yaitu bahaya-bahaya apa yang ditimbulkan pada pekerjaan teknik pengelasan? Tadi apa jawabannya? Percikan api. Coba kelompok 2. Bahayanya ada juga Pak, kapal-kapal yang menjalar di tanah bisa saja tersandung oleh kita. Oke, pertanyaan kedua. Kebiasaan-kebiasaan apa saja yang dilakukan sehari-hari dalam menghindari kecelakaan yang mungkin sudah pernah kalian lakukan saat ini? Pak, Apa? sehari-hari kalau kita berkendara memakai helm. Oke, bagus. Menggunakan helm itu termasuk APD ya, alat pelindung diri. Terus apa lagi? Menggunakan APD lengkap saat mengelas. Menggunakan APD lengkap pada saat bagus. Ada lagi? Berikutnya, nah di sini kita langsung ke materi inti ya. Pengertian K3. Oke, saya minta salah satu baca filosofi Mangkunegara. Menurut filosofinya apa? Salah satu baca dari kelompok 4. Pengertian ketiga pada filosofi atau Mangkunegara, suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja, khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Oke, menurut keilmuan, silahkan kelompok 3. Dan penerapannya untuk Nah, itu pengertian K3 menurut filosofi dan menurut keilmuan. Selanjutnya yaitu, nah di sini basic safety ya. Silahkan kelompok 4 baca basic safety. Dalam hal safety atau keamanan, perlu diyakinkan bahwa kita aman dalam bekerja. Ada 4 hal utama yang harus diperhatikan untuk mendapatkan kondisi aman. Hal tersebut adalah ada diri sendiri, teman kerja, benda kerja, dan alat bantu kerja. Jadi pada saat kita melakukan pekerjaan atau pada saat kita melakukan praktek ya, jadi yang perlu diperhatikan keamanan ya, yang pertama yaitu diri sendiri. Diri sendiri dulu, kita sudah merasa aman atau belum? Sudah safety atau belum? Selanjutnya yaitu teman atau teman praktek lah ya, pada saat praktek ya, teman praktek. Terus berikutnya apa? Benda kerja. Nah, selanjutnya alat bantu kerja. Itu ya harus berurutan. Saya aman, teman saya aman, benda kerja aman, alat bantu sudah aman semua. Pernah nggak hampir celaka? Pernah. Contohnya apa? Coba. Terserempet motor, hampir celaka tuh ya. Ya. Kalau di sini lihat gambar di sini ya, itu hampir celaka itu ya. Itu ya. Untung masih ada pelindung face shield. Nah itulah ya. Oke, lanjut. Nah, ini dampak kecelakaan kerja. Ya, kecelakaan kerja, kerugian. Baik, kerugian. Silakan baca. Kecelakaan kerugian pekerja dan keluarga, perusahaan, masyarakat, dan negara. Oke. Jadi, tidak hanya kita saja yang rugi. Keluarga, contoh, pada saat kalian bekerja, terus terjadi kecelakaan. Ya, kalau sampai cacat, yang rugi nggak cuma kita, tapi keluarga juga. Atau sampai kematian, ya, keluarga kita ikut rugi, sedih, ya kan? Jadi, jangan sampai ada hal-hal yang membuat kita kecelakaan, apalagi dalam bekerja atau praktek. Nah ini yang tadi kita bahas yang di awal ya, bahaya di lingkungan kerja atau di lingkungan kerja bidang teknik pengelasan, apa saja. Yang pertama adalah radiasi api atau percikan api. Ya, percikan api berbahaya nggak? Berbahaya. Ya. Kalau kalian tidak menggunakan APD, coba langsung terkena ke debulas. Nah, debulas percikan bunga api. Nah, untuk menghindari debulas apa? Menggunakan masker. Bagus. Oke, berikutnya adalah kondisi kabel las terkelupas, ya, atau kondisi hose bocor. Jadi nanti pada saat pada saat praktek, apabila melihat kondisi kabel las terkelupas atau kabel sambungan atau kabel holder ya terkelupas, itu harus segera laporkan. Ya, jangan dibiarkan karena itu bisa menimbulkan bahaya. Ya. Sampai sini paham?
Baik, lanjut ya. Oke. Pentingnya alat pelindung diri, penting nggak? Penting. Supaya apa? Menghindari kecelakaan kerja. Nah, itu salah satunya itu yang paling penting ya. Baik, nah ini budaya kerja 5R. Yang pertama, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Ya, dipahami video itu. Oke, setelah memperhatikan video tersebut, apa yang kalian lihat? Oke, apa? Di video ini menjelaskan kalau kita tidak memperhatikan 4 hal dalam safety, Pak. Keselamatan diri sendiri, yaitu tidak memakai APD. Ya. Keselamatan teman bekerja. Tadi bisa lihat saat menggerinda, dia tidak memberikan teman sekitar. Oh, memperhatikan teman sekitar. Bagus. Terus? Benda kerja itu seperti tadi lihat, istilahnya tidak menggunakan sarung tangan, agak sekitar. Jadi tersentuh, Pak. Oke. Terus alat bantu kerja tadi seperti bensin, ceceran. Daripada kebakaran, Pak. Ada lagi? Yang lain? Oke, apa? Lalai terhadap SOP Pak yang diberikan. Lalai terhadap SOP. Ya. Ada lagi? Ya, apa? Kurangnya kesadaran diri. Nah, bagus. Tadi kalian lihat ya di sana ya. Kenapa dia bisa tersengat? Ya, pasti ada sebabnya. Kenapa tadi terjadi ledakan? Yang tabung gas pasti ada? Oke. Ya, sampai sini paham ya? Nah, yang tadi ada tersengat listrik tuh pada saat ingin mengangkat menggeser mesin. Kenapa? Oke, kalau dilihat tadi di sana ada apa kabel terkelupas. Kabel terkelupas, oke. Yang jelas itu mesin tidak dilindungi. Harusnya ada penutupnya. Nah, itu ya. Sampai sini paham ya? Saya ngeliat video, kenapa kita menghindari insiden kecelakaan ya, jangan sampai terjadi kecelakaan itu kita menghindari hal-hal tersebut ya. Baik, sebelum kita ke berikutnya, nanti Bapak akan membagikan LKPD ya. LKPD. Oke, supaya melatih konsentrasi dulu nih. Melatih konsentrasi. Pada saat Bapak bilang tepuk 1, kalian tepuk 1. Ya, 2, 2. 3, 3, 4, 4, 5, 5. Oke. Semua siap-siap ya? Oke. Biar nggak tegang. Biar nggak tegang. Kita biar fresh. Fokus lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Jangan ragu, Pul. Tepuk aja. Tepuk 5. Nggak fokus. Kurang fokus. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Udah mulai fokus nih, bagus nih. Tepuk 3. Hampir. Hampir udah kayak per. Oke. Terakhir, tepuk 2. Oke, bagus. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Selanjutnya, Bapak ingin membagikan LKPD ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, Bapak sudah share ke grup LKPD isinya apa ya. Nanti kalian kerjakan hasilnya di lembaran LKPD ini. Oke, silakan seluruh perwakilan kelompoknya maju ke depan. Karena ini sudah berkelompok, jadi nggak usah bagi kelompok lagi ya. Kelompokmu ada berapa? 5 ya? 5. Jadi nanti Bapak jelasin bagaimana harus mengisi LKPD. Oke, yang pertama di sini ada nama ya. Kolom yang paling kecil, yang paling kiri ya, paling kanan kalau kalian lihat ya. Ini diisi kelompoknya. Kelompok 1 ya, diisi di sini ya. Kelompok 1, terus nama kalian, nama lengkap
Ya. LKPD diberikan untuk masing-masing kelompok, sudah ya. Masing-masing kelompok menganalisis gambar ilustrasi yang ada di sana. Silahkan kalian ilustrasi. Nah, berikutnya berdiskusikanlah ya dengan kelompoknya. Jadi kalian diskusi dengan kelompok masing-masing. Satu gambar yang ditentukan sesuai nomor kelompok yang terdapat dalam LKPD. Ya, di sana ada gambar ya. Satu di sini ya. Gambar 1, 2, 3 dan seterusnya. Nanti kelompok 1 lihat gambar nomor 1. Kelompok 2 dan seterusnya seperti itu. Ya. Diskusikan. Nah, di kelompok silakan kalian berdiskusi ya. Terus nanti setelah semuanya sudah beres, kita presentasikan per kelompok. Sampai sini paham? Oke, silakan kalian kerjakan. Apa? Face shield atau kacamata gitu ya. Bapak enggak identifikasi ya. Iya, meramal lah ini. Berdasarkan gambar tersebut, menurut Anda bagaimana cara bekerja yang aman? Nah, yang aman. Nah, nomor 3, mendeteksi tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dalam menanggulangi masalah tersebut. Nah, ya. Das. Nomor 4, uraikanlah kebutuhan alat pelindung diri yang dibutuhkan dalam masalah tersebut. Oke, silakan diskusikan ya. Yang ini juga penyebab ini, dia terlalu memaksakan. Jangan ke kabel lah, ini bahasanya bukan kabel. Iya. Selang gas ya, kalau mau. Selang gas itu ya. Nah, seharusnya posisi tabung ini diapain gitu. Dan selang gasnya harusnya posisinya bagaimana? Tidak menggunakan APD. Harus sama ya. Ini gambar nomor 4 ya. Oh, itu. Nomor 3. Oh iya, ini ada alat juga di sini. Nggak boleh begini. Nomor 4 ya. Ini banyak. Ini tabung ada yang ini. Ini tabungnya Pak? Tabung ini. Oh, tabung. Ini tabung. Ini tabung asetilin tulisannya. Tabung Oksigen. Ini enggak terkunci. Setelah ini masing-masing kelompok presentasikan ya. Nah, kelompok lain lihat, perhatikan gambar kelompok yang sedang presentasi. Jadi kalau ada kekurangan atau ada masukan di sana, disampaikan. Atau ada pertanyaan, silahkan bisa tanyakan ke kelompok tersebut. Oke ya, yang udah siap, silakan. Kelompok 1, oke kelompok 1 dulu. Silakan. Boleh saling satu, itu kan ada 4 kolom ya. Ya, MC 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dapat Hidayat dari kelompok 1.
Teman-teman ini bernama Abdul Ghani, Aldi Winata, Haikal, Dimas Maulana. kelompok 1 akan mengidentifikasi gambar yang nomor 1 yang kalian lihat KPD kalian, silakan dilihat. Kelompok kami akan mengidentifikasi bahaya apa saja dan cara pencegahannya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kita mulai dari Abdul Ghani. Silakan. Dari pertanyaannya, berdasarkan gambar tersebut, identifikasilah bahaya-bahaya yang terjadi dan apa penyebab kecelakaan kerja terjadi. Jawabannya, kaki bisa terkena percikan api atau percikan besi, terhiruplah debu besi, dan mata terkena percikan api gerinda. Nomor 2, berdasarkan gambar tersebut, menurut Anda bagaimana cara bekerja yang aman pada lingkungan praktik? Jawabannya, menggunakan APD yang lengkap seperti face sepatu, safety, sarung tangan, Lihat kelompok 1. serta melihat lingkungan sekitar. Nomor 3 itu mendeteksi tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dalam menanggulangi masalah ilustrasi tersebut. Jawabannya itu mengingatkan pekerja agar selalu menggunakan APD yang lengkap dan kita harus mengidentifikasi bahaya-bahaya yang akan terjadi. Nomor 4, uraikanlah kebutuhan alat pelindung diri yang dibutuhkan dalam masalah tersebut. Pensil, sepatu safety, sarung tangan, kacamata, dan masker. Oke, segitu saja yang kami jelaskan. Jadi tadi kami menjelaskan bahaya apa saja dan cara mendahulunya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan ketika ada pertanyaan boleh angkat tangannya. Oke, silakan. Dari kelompok 2. Ayo, apa? Apa kita harus memakai face shield atau masker dalam pekerjaan pada gambar ini? Karena di gambar tersebut ada percikan api atau debu besi yang bisa menghirup, yang kita bisa menghirup. Jadi kita wajib menggunakan masker untuk melindungi diri sendiri. Oke. Oke, itu saja. Terima kasih. Yang lain? Ayo. Kelompok 3. Apa nih? Nama saya Daus Pak dari kelompok 3. Oke. Tanya, bagaimana caranya agar tidak terkena percikan api? Mungkin menggunakan sarung tangan, face shield, dan face shield. Terima kasih Pak. Menggunakan face shield atau sarung tangan ya? Ya, oke. Menghindari ya. Yang kurang Pak, Apalagi? sepatu. Ya, dan sepatu safety, maaf. Sepatu safety. Ya, gosip. Ya, di situ saya lihat juga gambarnya ya. Dia menggunakan sandal. Tidak diperbolehkan di sana. Oke, dari kelompok 4. Gimana aja sih, apa saja itu apa penanggulangan kecelakaan pekerja tersebut? Caranya ada banyak sih. Caranya. Mengingatkan teman sekerja dan menggunakan safety atau apron, jadi alat pelindung. Alat pelindung. Oke. Serta mengidentifikasi bahaya-bahaya apa aja yang akan itu di kedepannya. Seperti banyaklah cara pikirkan lah. Kita harus itulah meramal kejadian. Oh, mengidentifikasi. Bagus. Wah, luar biasa ini. Oke, dari Bapak di situ dilihat, kalau lihat gambar, coba lihat gambar nomor 1 ya. Itu ada mesin yang berputar ya. Di situ itu di posisi bawah meja itu ada seperti fan bell ya. Nah, itu seharusnya itu bisa menimbulkan kecelakaan nggak? Kenapa? Kalau putus bisa kena. Ya. Atau kita tidak sengaja nih kaki kita. Ya, masuk aja. Nah, itu seharusnya bagaimana? Si fan bell itu seharusnya seperti itu. Ya, seharusnya fan bell yang berputar itu harusnya harus ada pelindungnya. Kan itu tidak jauh dengan bedanya motor kita. Ada fan bell. Terus mesin yang berputar atas, gergaji, ya itu seharusnya ada penutupnya. Itu ya. Nah, itu perlu nanti silahkan kalian tambahkan. Oke, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Dari yang lain ada lagi? Oke, beri tepuk tangan, aplaus ke temannya. Kelompok 1. Oke. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Secara keseluruhan yang dilihat di gambar sana ya, di gambar LKPD itu, bahwa si pekerja itu, pelaku pekerja itu yang ada di gambar, itu dia mengindahkan penggunaan APD. Ya. Jadi tidak rata-rata di sana itu gambarnya pekerja itu tidak menggunakan APD. Jadi
kita selaku pengerja harus mempunyai kesadaran bahwa APD itu sangat gitu ya. Oke. Kalau diperhatikan tadi, jadi ada kelompok yang ya bukan berarti yang lain nggak baik ya. Semuanya bagus, tapi ada yang lebih bagus. Ya, kira-kira kelompok berapa nih yang nilainya lebih tinggi? Oke. Kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jawabannya luar biasa dari pertanyaan-pertanyaan ya. Itu ada nilai plusnya gitu ya. Baik. Selanjutnya untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, nah, siapa yang bisa menyimpulkan mengenai pembelajaran K3? Ayo, oke. Apa? Dari pembelajaran ketiga ini kita sangat belajar ya pentingnya perlindungan pada diri sendiri dari untuk untuk APD ya kita harus ada punya kesadaran untuk diri sendiri. Oke. Ada lagi? Kita harus memberikan 4 basic safety, Pak. Keselamatan diri sendiri, Iya. kerja, kerja dan hal satu Pak. Jadi tadi kata Chandra pentingnya menggunakan APD. Pentingnya memperhatikan 4 hal. 4 hal safety. Yang pertama, diri sendiri, termasuk kerja atau lingkungan, ya, benda kerja dan alat bantu kerja. bantu kerja. Oke, baik. Kita secara keseluruhan, nah ini ke-9, keselamatan adalah aspek utama. Nah, ya, kalau dalam praktek atau dalam bekerja itu aspek utama yang harus diperhatikan dalam setiap aktivitas kerja. Kesehatan dan kesehatan pekerja harus menjadi prioritas utama. Ya. Oke. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Chandra sama Dapa, semua ada di sini, ya. Ini kesimpulan secara keseluruhan pada pembelajaran kita hari ini. Baik, berikutnya, ya, silakan kalian buka Google Form, ya, sebagai untuk penilaian evaluasi untuk hari ini. Kalian kerjakan soal yang sudah Bapak kirim di grup WhatsApp ya. Silahkan kalian kerjakan. Sudah? Ada yang belum terbuka? Sudah semua ya? Jadi ini sebagai bahan evaluasi ya. Pekerjaan silahkan kalian kerjakan soalnya. Mulai aja Pak. Langsung mulai. Silakan, bisa langsung dimulai. Udah? Semua udah? Udah? Kelompok 1 udah semua? 2? 3? Udah? Oke, kelompok 4? Sudah. Jangan lupa dikirim ya, jawabannya dikirim. Baik, kalau sudah, nah silakan simpan lagi HP-nya. Bapak ingin menginformasikan untuk pertemuan berikutnya, nanti kita belajar tentang pengelasan, dasar pengelasan SMAW ya. Nah, sekarang itu hari ini kita belajar K3, minggu pertemuan berikutnya kita belajar mengenai tentang pengelasan dasar SMAW. Gitu ya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, supaya kita lebih semangat lagi untuk kegiatan setelah istirahat, sebelum istirahat ini. Oke. Masih ingat? Tadi bilang semangat pagi. Masih ingat ya? Oke, kita praktekkan langsung. Semangat pagi. Pagi. SMK. Saya pasti bisa. Skill. Luar biasa. Oke. Silakan ketua kelas pimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa istirahat dulu ya. Terima kasih untuk hari ini. Silakan.